Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi mengenai kesetimbangan kimia. Adapun tujuan pembelajaran materi ini yang pertama yaitu mendiskusikan atau mempresentasikan reaksi kesetimbangan berdasarkan hasil pengamatan. Yang kedua, hukum kesetimbangan. Yang ketiga, menentukan harga ketetapan kesetimbangan. Dan yang terakhir yaitu menentukan KC dan KP. Reaksi kesetimbangan, reaksi reversibel atau bolak-balik antara reaktan dan produk umumnya terjadi dalam wadah tertutup. Nah, ciri-cirinya dapat dilihat dari tanda panahnya ya, yang bolak-balik, dan pada saat reaksi kesetimbangan itu akan mengalami kondisi yang setimbang. Kondisi yang setimbang ini terjadi ketika yang pertama, konsentrasi reaktan dan produk tidak berubah. Kemudian yang kedua, laju ke kanan sama dengan laju ke kiri. Oke, selanjutnya kita lihat contoh ini, yaitu sejumlah gas N2 dan gas H2 direaksikan membentuk gas NH3 dalam wadah yang tertutup. Kemudian kita perhatikan grafik berikut ini. Grafik antara konsentrasi zat dan waktu ketika N2 dan H2 kita reaksikan, ternyata konsentrasi N2 dan H2 makin berkurang. Sedangkan gas NH3 sebagai produk akan bertambah konsentrasinya. Seiring berjalannya waktu, ternyata N2H2 dan NH3 akan tetap. Pada saat konsentrasi tetap itu, kita sebut dengan kondisi yang setimbang. Hukum kesetimbangan. Pada saat kondisi setimbang, rasio antara hasil kali konsentrasi zat sebelah kanan, pangkat koefisiennya terhadap zat sebelah kiri memiliki nilai tetap pada suhu tetap. Untuk nilai ketetapan kesetimbangan bisa kita tulis nilai KC dan nilai KP. Nah, kita lihat ya, di sini ada contoh soal 3A gas ditambah 2B solid menjadi 2C gas dan 4D gas. Untuk nilai KC, wujud yang berlaku adalah yang larutan dan juga gas, maka rumus KC yang berlaku adalah konsentrasi C pangkat 2 dikalikan konsentrasi D pangkat 4 dibagi konsentrasi A pangkat 3. Nah, di sini B itu tidak terlihat. B merupakan solid. Kemudian untuk mencari konsentrasi yaitu mol dibagi volume. Nah, sekarang untuk KP sendiri, wujud yang terlibat atau terlihat adalah hanya gas saja. Untuk mencari nilai KP yaitu tekanan parsial C pangkat 2 dikali tekanan parsial D pangkat 4 dibagi tekanan parsial A pangkat 3. Di sini lagi-lagi B itu tidak terlibat karena B merupakan solid. Nah, untuk mencari tekanan parsialnya, tekanan parsial A misalnya, mol gas A dibagi mol total gasnya dikalikan tekanan totalnya. Nah, di mana tekanan total adalah tekanan parsial A ditambah tekanan parsial C dan ditambah tekanan parsial D. Oke anak-anak, di sini sudah ada contoh soal ya. Nah, yang ditanyakan adalah berapa nilai KC. Untuk menjawab soal ini, kita tulis ulang persamaan reaksinya. Kemudian di soal sudah diketahui mol pada saat kesetimbangan. Setelah itu kita masukkan ke rumus KC-nya. Jangan lupa apabila KC itu berwujud atau berlaku hanya untuk gas dan larutan, maka yang padatan atau yang solid itu tidak berlaku. Maka rumus KC-nya adalah konsentrasi HCl pangkat 2 dibagi konsentrasi H2 pangkat 1. Jangan lupa juga konsentrasi ke dalam mol atau volumenya itu sudah tertera, volumenya 2 liter. Nah, setelah dimasukkan, jadi dapatlah nilai KC yaitu 0,4. Oke, sebelumnya kita sudah menghitung bagaimana cara menghitung KP dan juga KP. Nah, sekarang hubungan KP dan KC, hubungannya yaitu KP sendiri sama dengan KC dikali RT pangkat delta N, di mana R ketetapan, suhu, T-nya dapat diubah menjadi Kelvin. Delta N sendiri yaitu jumlah koefisien gas,
kanan dikurangi dengan jumlah koefisien gas kiri. Jika delta N lebih besar dari 0, maka nilai Kp lebih besar daripada Kc. Nah, apabila delta N lebih kecil daripada O, maka nilai Kp lebih kecil dari Kc. Jika delta N sama dengan O, maka nilai Kp-nya sama dengan Kc. Nah, kita lihat contoh berikutnya. Nah, contoh soal selanjutnya. Di sini kita punya 3A gas ditambah 2B solid menjadi 2C gas dan 4D gas. Untuk menghitung delta N-nya, berarti kita menghitung jumlah koefisien yang di sebelah kiri dan sebelah kanan. Kita lihat jumlah koefisien di sebelah kanan, itu totalnya ada 2 dan 4, maka totalnya itu 6. Kemudian koefisien gas yang sebelah kiri hanya A, koefisiennya 3, maka delta N sama dengan 6 dikurangi 3 yaitu 3. Delta N lebih besar daripada 0, maka nilai Kp lebih besar. Nah, selanjutnya nilai K berdasarkan persamaan reaksi. Yang pertama, jika persamaan reaksinya dibalik, maka nilai K yang baru adalah 1/K gas semula. Kemudian yang kedua atau yang ke B, jika persamaan reaksinya dikalikan N, maka nilai K yang baru adalah K yang semula dipangkatkan N-nya. Kemudian yang C, jika persamaan reaksi dibagi M, maka nilai K yang baru adalah akar pangkat M dari nilai K yang semula. Nah, yang ke D atau yang keempat, jika persamaan reaksinya dijumlahkan, maka nilai K yang baru adalah perkalian dari nilai K dari reaksi-reaksi yang dijumlahkannya. Nah, ini ada contoh soal lagi. Ada 2 persamaan reaksi yang ditanya berapa nilai K dari reaksi N2 plus 2O2 menjadi N2O4. Oke, kita lihat tadi yang ditanya yaitu N2 ditambah 2O2 menjadi N2O4. Kita lihat reaksi yang pertama. Reaksi pertama ada reaksi NO2 di sebelah kanan, sedangkan di soal, diminta itu di sebelah kiri. Maka reaksi yang pertama, reaksi kita balik. Karena reaksi dibalik, maka nilai K yang baru adalah 1/K semulanya. Nah, kemudian N2 yang dibutuhkan atau yang ditanyakan hanya 1 N2. Koefisiennya cuma 1, sedangkan reaksi yang diketahui adalah setengah N2, maka reaksinya harus dikalikan 2. Karena reaksinya dikalikan 2, maka nilai K-nya adalah pangkat 2 dari K semula. Nah, reaksi yang kedua ini ada 2 N2O4 di sebelah kiri, sedangkan yang ditanyakan adalah N2O4 di sebelah kanan. Jadi reaksinya harus kita balik. Kalau kita balik, ada 2N2O4 di kanan, maka nilai K yang baru adalah 1/K dari nilai semula. Nah, yang kita butuhkan adalah 1N2O4, sedangkan masih 2N2O4, maka reaksinya kita bagi. Apabila dibagi, berarti nilai K adalah akar pangkat 2 dari nilai semula. Nah, kemudian reaksinya kita jumlahkan, nilai K-nya pun perkalian dari reaksi-reaksi yang di atas. Nah, kemudian diperolehlah hasil 0,8 dari soal tersebut. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan.